Nanti THK 2 jelas terangkat semua, non-ASN jelas terangkat semua, lulusan PPG juga terangkat semua. Maka yang guru swasta walaupun dia masuk P1 maka dia tidak terangkat. 7 kategori guru honorer tidak bisa diangkat P3K 2023. Nah ya teman-teman semua ya. Mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan pinjaman kerja atau sering kita sebut dengan P3K guru untuk tahun 2023 ini tidak akan jauh berbeda dengan seleksi P3 guru tahun 2022 ya. Karena disinyalir untuk Kemenhub sendiri juga menyatakan bahwasanya untuk permennya masih sama di tahun 2022. Mekanisme seleksi P3K 2023 ini terdiri dari penempatan guru yang telah lulus passing grade atau sering kita sebut dengan P1 dan seleksi kesesuaian, verifikasi, dan seleksi tes tentunya ya. Karena disinyalir juga ada kabar bahwasanya untuk P2 dan P3 nanti mungkin akan dilakukan tes UNBK juga. Penempatan guru lulus passing grade dikhususkan bagi pelamar P1 ya, atau guru yang telah memenuhi ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin ya. Kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi dikhususkan bagi pelamar P2 atau P2 atau tenaga honorer kategori 2 THK 2 ya, dan pelamar P3 atau P3 yakni guru honorer di sekolah negeri dengan masa kerja di atas 3 tahun. Kemudian seleksi kesesuaian verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian tentunya. Sementara seleksi tes dikhususkan untuk pelamar umum P3K guru 2023. Ini dilakukan dengan sistem CAT UNBK. Ini juga nanti akan dilaksanakan untuk P2 dan P3 yang tentunya tahun 2022 kemarin tanpa penempatan nih. Kemudian seleksi tes dilakukan dengan pertimbangan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural tentunya. Perbedaan P3 guru 2023 dengan P3 guru 2022 hanya terletak pada pelaksanaan seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar P2 dan P3. Nah ini teman-teman semua silahkan digarisbawahi ya. Bahwasanya pelamar P2 adalah tenaga honorer kategori 2, sedangkan P3 adalah guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian pada seleksi P3 guru tahun 2022, seleksi kesesuaian verifikasi dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Tapi untuk P3K untuk tahun 2023 khusus untuk P2 dan P3 ini adalah kesesuaian verifikasinya untuk P3 2023 tidak lagi melibatkan kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Jadi nanti teman-teman juga harus menilai diri sendiri melalui CAT UNBK. Oke. Seleksi P2 dan P3 guru 2023 dilakukan dengan menggunakan mekanisme Computer Assisted Test. Nah ini ujian nasional berbasis kompetensi atau CAT UNBK ya. Berdasarkan Permen Pan RP nomor 20 tahun 2022, pemenuhan kebutuhan P3 guru diprioritaskan bagi P1. Jadi untuk P1 itu sudah aman tanpa tes lagi, tinggal waiting list saja ya. Oke. Pelamar P1 terdiri dari, nah ini P1 THK 2 ya, P1 juga terdiri dari THK 2 yang saat itu memenuhi nilai ambang batas tentunya ya pada seleksi tahun 2021. Kemudian adalah guru non ASN yang juga memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Kemudian lulus PPG tentunya juga memenuhi nilai ambang batas, dan guru swasta ya, juga dari guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, jika pemenuhan kebutuhan oleh pelamar P1 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar P2. Ini artinya jika nanti P1 penempatan semua masih tersedia formasi, maka nanti akan dilanjutkan untuk bagi pelamar P2, yaitu THK 2 yang termasuk dalam kelompok P1. Jika pemenuhan kebutuhan pelamar P2 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar P3 tentunya, itu guru honorer yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun dan terdaftar di data pendidikan atau sering kita sebut dengan Dapodik. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pelamar P3 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar P4 atau pelamar umum. Jadi nanti ketika P3 ternyata kuotanya belum terpenuhi atau masih ada sisa, maka nanti akan dilanjutkan untuk pelamar umum ya teman-teman semua. Jadi guru honorer yang berpeluang besar untuk P3K guru 2003 ya ini pelamar P1 ini tanpa tes, tinggal penempatan saja. Kemudian jika ada sisa nanti dilanjutkan untuk P2. P2 adalah THK 2 yang tidak memenuhi nilai ambang batas saat itu ya. Ketika nanti masih ada kuota, maka dilanjutkan oleh P3. P3 adalah guru honorer yang terdapat di robotik yang sudah mengabdi selama 3 tahun lebih. Dan jika terakhir masih ada juga formasi, maka nanti dilanjutkan bagi pelamar umum. Meskipun begitu, ada beberapa kategori P1, P2, P3, dan P4 yang dipastikan tidak diangkat menjadi P3 guru. Nah, kira-kira apa saja dan siapa saja yang teman-teman semua ya. Nah, ini berikut adalah 7 kategori guru honorer yang tidak dapat diangkat menjadi P3K di tahun 2023.
Yang pertama adalah P1 skala urutan. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya P1 pun nanti ada urutannya ya. P1 kan terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah THK 2, guru honorer, lulusan PPG, dan guru swasta. Jadi nanti tetap ada perankingan untuk P1. Nah, ini kalau urutan kategori menyebabkan guru honorer tidak dapat diangkat pada seleksi P3K guru 2023. Ya, kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, urutan kategori P1, teman-teman harus tahu bahwasanya P1 ini juga terdiri dari THK 2 ya. Jadi nanti THK 2 dilihat dulu rankingan. THK 2 selesai habis semua, maka nanti lanjut ke P1 atau guru lulus passing grade yang non ASN dulu. Nah, jika masih tersisa, maka nanti baru diberikan untuk guru lulus PPG dan terakhir nanti untuk guru swasta yang termasuk dalam P1. Kemudian sebagai contoh, Pemda mengusulkan 30 formasi teman-teman semua untuk P3 Guru 2023. Sedangkan P1-nya ada 50 orang dengan rincian. Nah, ini THK 2 10 orang, non-ASN 10 orang, lulusan P3 10 orang, guru swasta 10 orang. Ini ada 50 ya. Sedangkan formasi yang tersedia itu hanya 30. Maka nanti THK 2 jelas terangkat semua. Non-ASN jelas terangkat semua, lulusan PPG juga terangkat semua. Maka yang guru swasta walaupun dia masuk P1 maka dia tidak terangkat teman-teman semua. Oke? Yang kedua adalah P1 kala urutan nilai. Nah, guru P1 kategori yang sama tapi kala urutan nilai berpotensi juga tidak diangkat menjadi P3K guru. Contoh, kategori P1 untuk THK 2, jumlah P1 THK 2 sebanyak 10 orang. Sedangkan kuotanya hanya 5 formasi. Ini berarti hanya mengakomodasi 5 orang dari 10 orang ya. Jadi yang 5 orang P1 ini tidak mendapatkan walaupun dia P1 dari golongan THK 2. P1 THK 2 yang akan diangkat dari P3K 2003 adalah yang mendapatkan nilai tertinggi teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada formasi. Ini jelas sekali kalau tidak ada formasi, ini sudah tidak perlu ditanyakan ya. Sebagian besar guru lulus passing 2001 atau pelamar P1 hingga kini belum diangkat menjadi P3K guru lantaran memang Pemdanya tidak mengusulkan formasi. Walaupun Ibu Nunuk Suryani sudah mengatakan bahwasanya kebutuhan sangat besar, tapi memang kendala lagi terjadi di Pemda ya. Pemda sangat sulit untuk mengusulkan formasi. Tidak tahu seperti apa alasannya, kita belum tahu pasti ya. Yang jelas di video saya sebelumnya juga saya bahas bahwasanya mereka masih was-was ya tentang dana yang nanti tentunya akan dibuat untuk penggajian P3K. Beberapa Pemda tidak mengusulkan formasi dengan alasan tidak ada anggaran, padahal anggaran sudah ada dan akan ditransfer oleh pemerintah pusat ketika honorernya sudah diangkat ya. Tapi ini juga masih jadi alasan kenapa Pemda beralasan tidak ada dana, padahal dananya sudah ada. Alasan lain yang kebutuhan guru sudah terpenuhi, contoh kebutuhan guru ASN atau pelajaran bahasa Inggris di Pemda sebanyak 100 orang. Saat ini jumlah ASN bahasa Inggris mencapai 100 orang. Maka dengan demikian guru PG yang berijazah bahasa Inggris tidak diangkat. Nah, ini kalau ini bisa diterima teman-teman semua. Yang keempat adalah lulus P3K 2002 tapi mengundurkan diri. Nah, peserta seleksi 2022 dan mengundurkan diri tidak akan bisa melamar di P3K 2023. Ini artinya di blacklist. Jadi selama 1 tahun ke depan dia tidak akan bisa untuk mengikuti seleksi gitu ya. Jadi hati-hati teman semua. Bagi teman-teman semua yang lolos P3K silahkan diterima saja, jangan berani-berani mengundurkan diri. Karena tahun depan tentunya teman-teman akan di blacklist selama 1 tahun untuk tidak bisa mengikuti seleksi. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional Bansalas memblokir NIK. Nah ini ya, NIK juga diblokir ya. Nah tidak P3K yang mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran selama 1 periode ke depan. Oke, yang kelima adalah P2 dan P3 tidak ada formasi. Artinya untuk guru THK 2 dan honorer di sekolah negeri ini tidak bisa diangkat karena memang tidak ada formasi. Sama seperti P1, pelamar P2, P3 tidak ada formasinya, tidak diusulkan oleh Pemda, tidak dapat mendaftar P3 2023. Karena itu, pelamar P2, P3 sebaiknya mengecek daftar formasi yang diusulkan Pemda sebelum melakukan pendaftaran P3K 2023. Kemudian P2 dan P3 kalah perankingan ya teman-teman semua. Ini juga jelas sekali bahwasanya nanti sistemnya juga perankingan sekalipun nanti tes nih. Jadi P2, P3 nanti cat UNBK, kemudian nanti yang tertinggi tentunya itu akan mendapatkan formasi jika ada formasinya. Ya, apabila mengusulkan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pelamar P2, P3 maka yang dinyatakan hanya yang mendapatkan nilai tertinggi. P2, P3 yang kalah perankingan tidak akan bisa menjadi P3 Guru 2023.
Kemudian pertanyaan mungkin 2024 masihkah? Nah, ini belum tahu ya, karena ini 2023 baru mau dibuka. Pelamar umum tak kebagian formasi, ini udah jelas sekali ya. Nah, pelamar umum adalah pelamar yang terakhir ya. Nah, ini berharap dari sisa-sisa formasi P1, P2, P3 ini kalau masih ada. Sedangkan kalau tidak ada formasi tentunya tidak bisa mendaftar. Gitu ya. Pelamar umum atau P4 dengan prioritas terakhir dalam seleksi P3K guru ya. Pelamar umum hanya dapat menunggu sisa formasi P1, P2 dan P3. Oke, gitu teman-teman semua, adalah 7 pelamar yang tidak akan bisa diangkat di P3K guru tahun 2023. Selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.